Aku telah membawakan kalian sebuah cerita tentang seorang Raden Ajeng dari Jepara, R.A. Kartini. Semua perempuan, rakyat Indonesia, tahu tentang beliau. Namun, berbeda dengan kali ini, bukan kisahnya yang akan aku tuturkan tentang seorang perempuan tegar dengan jiwa sosial sama tingginya dengan Kartini. Dialah Kartina, Raden Ayu, Soko Tegar. Apa kamu sudah yakin dengan keputusan itu? Sedari dulu, apakah aku punya hak untuk membuat pilihan lain? Ngadeko anakku Kardina. Lenggah ngarepe Romo kene, Nduk. Romo, Biung, lan ibumu sudah menunggu waktu ini dari 16 tahun yang lalu. Akhirnya, putri kami bisa berjalan lebih jauh. Bagaimana, Nduk? Apa kowe trimo lamaran saka putra Kadipaten Pemalang kuwi? Nggih, Romo. Masuk saja ke sini, Mbak Yuni, Dek Rukmini. Adikku Kardina, wis gedang saiki. Sudah saatnya kamu menikah, toh, Dik. Tidak ada pilihan lain, Mbak Yu. Setelah ini, Kardina yang ada di depan Mbak Yu bukan lagi Raden Ajeng, tapi Raden Ayu. Apa memang seperti ini hidup perempuan? Hanya menunggu seorang lelaki meminang. Mbak Yu Kardina, menikah atau belum, aku yakin Mbak Yu pasti jadi orang yang besar nantinya. Seperti yang Mbak Yu Kartini ujarkan pada kita dahulu. Tubuh boleh terpasung, tetapi jiwa dan pikiran harus tetap terbang bebas. Mbak Yuku, adikku, apa bisa Kardina hidup tanpa kalian? Aku juga bakal merindukan Mbak Yu Kardina nantinya. Tapi hidup terus berjalan, Mbak. Satu persatu dari kita nanti akan meninggalkan Kadipaten Jepara ini. Tapi tidak dengan kenangan yang telah kita lalui bersama di sini. Ingatkah kalian ketika pertama kali datang ke Pingitan bertemu denganku? Bukankah boleh jika saya hanya meminta agar Kardina dan Rukmini tidak segera dimasukkan ke dalam bingitan? Tidak bisa. Itu sudah waktunya mereka masuk ke dalam bingitan. Saya mohon, Raden Ajeng. Saya mohon. Kau mau ngabdi, orang duwe.
Hak gawe ngongkon-ngongkon aku sak karepmu dhewe. Kalau begitu, tolong pertemukan mereka dengan laki yang tepat. Itu saja permintaan saya. Aku tidak dapat menjamin hal itu. Seorang Raden Ajeng hanya akan menikah dengan pria yang menurut Romo pantas untuk menjadikannya istri pertama, istri kedua, maupun istri ketiga. Begitulah. Bahkan, sedari aku kecil, aku hanya bisa menonton dengan bisu pertikaian seorang gadis yang dipisahkan dari ibu kandungnya. Karena batas pemisah kedudukan sosial. Dan apa yang harus gadis itu katakan? Iya, aku menurutinya. Mulai sekarang, Kardina dan Rukmini akan masuk ke pingitan ini. Kalian bertiga akan tinggal bersama di dalam sini. Ayo masuk. Di kamar ini, aku yang jadi penguasa. Kan harus nurut sama aku. Bagaimana maksudnya? Bukankah kita sama-sama Raden Ajeng? Loh, bantah. Kan harus nurut. Ingat. Di kamar ini, kan harus jadi diri kalian sendiri. Coba gue saiki, bebas. Kalau ada jemput, gue kayak aku. Wes. Kita perempuan juga punya hak jadi manusia. Aku pengen sinau bareng kalau kalian. Jadi manusia, wong wadon, cicing becik begini. Mbak Yu Kartini banyak mengajarkan aku untuk terbang bebas tanpa merasa terkurung sedikit pun. Untuk melihat dunia lebih luas, bukan hanya sebatas ruang dengan pembatas dinding. Memandang diri ini sebagai perempuan yang sama-sama manusianya dengan kaum lelaki, yang artinya punya hak sama untuk memiliki masa depan. Akan tetapi, Duduklah di sebelah Raden Mas Haryono, Raden Ajengku. Nggih, Romo. Raden Mas, ini putri kami, Raden Ajeng Kardina. Raden Ajengku, tatap Raden Masmu. Sungguh menawan Raden Ajeng Kardina. Silakan Raden Mas. Ada yang mau dikatakan kepada Raden Ajeng? Inggih Rama, matur nuwun. Raden Ajeng Kardina, saya Raden Mas Haryono, putra Kadipaten Pemalang, perkenankan saya untuk meminang Raden Ajeng Kardina sebagai istri saya, Raden Ayu. Saya perkenankan.
Adikku Kardina, perempuan tangguh, Mbak Yumu Kartini ini hanya bisa mengiringimu dengan doa. Doa agar suamimu dapat memperlakukanmu dengan baik di sana nanti. Terbanglah tinggi, Raden Ayu Kardina. Begitulah perempuan, kehidupan para Raden Ajeng hanya menunggu seorang Raden Mas meminangnya, entah sebagai istri pertama, kedua, atau bahkan ketiga. Lantas menerima nasibnya yang kian berubah menjadi seorang Raden Ayu. Tetapi berbeda dengan Kardina. Raden Ayuku, ayo ikut dengan saya. Perkenalkan, mereka adalah anak-anakku Raden Ayu, dan akan menjadi anak-anakmu juga. Anak-anakku, ini adalah ibumu. Hormati dia sebagaimana kalian menghormati saya. Romo. Kang Mas, bolehkah saya berbicara sebentar? Silahkan Adinda, ada apa gerangan? Hanya saja, saya prihatin melihat rakyat di sekitar kita. Mungkin lancang jika saya berbicara demikian. Tapi Kang Mas, saya punya cita-cita untuk mewujudkan pemerataan. Saya ingin menjadi perempuan yang cerdas dan berguna bagi sekitar Kang Mas. Kenapa demikian? Kenapa tidak dari dulu Adinda memberitahu saya perihal itu? Saya sangat mendukung cita-cita Adinda. Saya tidak ingin menjadi penghalang dari jalan yang Adinda bangun. Jika saya bisa membersamai Adinda membangun jalan tersebut, dengan senang hati, saya akan melakukannya. Kang Mas, lakukan apa yang menurut Adinda benar. Asal tetap menjaga kemuliaan keluarga Kadipaten. matur nuwun Kang Mas. Adikku Raden Ayu Kardina, bagaimana kabarmu di sana? Mbak Yumu Trinil harap kamu baik-baik saja dan bahagia. Aku dengar kamu telah menulis buku, sebuah kabar yang membahagiakan bagiku dan Rukmini. Aku yakin Raden Mas Haryonomu mendukung cita-citamu, adikku. Salam hangat Mbak Yumu Trinil. Raden Ayu. Raden Ayu. Ada apa, Yu? Kartini.
Mbak Yu, apakah Mbak Yu mengingkari janji yang kita buat bersama? Pernah Mbak Yu katakan bahwa kita akan terbang bebas mewujudkan cita-cita kita sebagai perempuan. Apa maksud dari terbang bebas itu? Raden Ayu Kardinah tumbuh dengan kepribadian secantik gelarnya, menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitar. Mengikuti jejak kakaknya, R.A. Kartini, Kardinah membangun sekolahnya sendiri. Tidak berhenti di situ, Kardinah mendirikan sebuah rumah sakit R.A. Kardinah untuk mewujudkan rakyat yang sehat, hingga masuklah Kardinah di usia tuanya. Makasih, Yu. Sapa kowe? Bangun kau Kardinah. Ngomong sih sopan bareng Raden Ayu. Ada keperluan apa kan ke sini? Beraninya nerobos masuk tanpa sopan santun. Tanyakan pertanyaan itu kepada menantumu yang telah menuai kebencian kepada kami. Ikut kami. Aku orang gelem. Kowe kabeh melo aku, apa warga-wargamu bakal tanggap. Ayo melo aku. Kenapa berangkat di sini? Raden Ayu oleh merendahin ngarep rakyat. Sah, kenapa? Sungguh, ini sosok pemimpin yang memerintah kita selama ini. Pemimpin yang selalu acuh terhadap rakyatnya. Orang-orang kecil seperti kita merengek kelaparan, tapi mereka tidak mendengarkan. Mereka malah asik bersolek di istana, makan dari hasil jarahan dari orang-orang seperti kita. Bagaimana saudaraku? Katanya perempuan mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. Tapi di mana itu? Aku tidak menemukannya sedikit pun. Kalian para Raden Ajeng dipaksa menikah dengan laki-laki yang tidak kalian cintai, kan? Sepanjang hidup, jika ada yang bertanya pendapat kalian, kalian tidak bisa menjawab dengan iya dan iya, tanpa penolakan sedikit pun. Apakah orang-orang seperti ini yang kalian kehendaki sebagai pemimpin, saudaraku? Tidak, bukan mereka. Mau sampai kapan? Sampai kapan kita dipimpin oleh pemimpin yang tidak kita butuhkan? Tidak kita kehendaki. Bahkan aku tidak pernah menyangka bahwa feodalisme akan masuk ke tanah Jawa. Aku juga tidak pernah sekalipun menyangka dengan tidak hormat kalian menyuarakan pendapat kalian seperti ini. Anda tidak berhak mengatakan hal itu. Berikan aku waktu untuk bicara. Tidak, Kardinah. Seperti inilah dunia memperlakukan wanita. Aku, Raden Ajeng Kardinah dari Jepara. Sejak kecil, aku tidak diajarkan enggan terhadap permintaan orang lain. Bahkan, di depan mata kepalaku sendiri, aku harus memanggil ibu kandungku sebagai Yu Abdi Dalem.
aku Kardina hanya mengharapkan tempat di dunia ini dengan orang-orang tidak memandangku hanya berdasarkan jenis kelaminku. Raden Ayu Kardinah menjadi salah satu korban dari revolusi sosial, menghabiskan beberapa pekan sebagai tawanan kaum Kromo, hingga berhasil diselamatkan oleh pengikut setianya dan dibawa ke Salatiga. Jasa yang tak pernah terlupakan dari seorang wanita yang berhasil membawa cita-citanya menuju kenyataan sampai ajal menjemput. Angin kemana akan mengarah, membangun jiwa yang harus cerita, keinginan mengetahui dunia, mengabaikan rasa cinta dalam jiwa. Semua berawal dari mimpi, hanya kita yang bisa mewujudkan. Sampai di mana batasnya pengorbanan, sedang pengabdian tak pernah berhenti. Aksara yang menari di atas awan, cukup jelas menuliskan harapan. Coba ngomong. Ngadek kok anakku Kardinah. Ya wis. Ayo ngomong. Perkenalkan, nama saya Romo, saya dari kelas 11 IPA 2, nomor absen 37. Oke. Thanks. Cekel rar wis iki. Cekel. Cut. Iu. Wes jadi sih. Wes kok jadi sini. Istimewa di hati sama Romo, bangun Romo. Dan. Maksudnya Bude bersama Bambang. Tapi aku bisa. Satu. Ulana niko. Kau Romo. Biarkan mereka ini. Goblok. Perlu dialog iki opo gak sih? Kamu Romo. Mulai itu.